Aku Iin. Kemarin kita udah banyak cerita tentang Universitas Al-Azhar ya. Jadi kenapa bikin segmen hafalan Quran? Karena masih ada kaitannya ya, teman-teman mau kuliah di Mesir, khususnya di Al-Azhar gitu ya. Karena Al-Azhar ini kan nggak cuma kuliahan doang, nggak cuma universitas doang, nggak cuma pendidikan yang formal, tapi juga ada pendidikan yang nggak formal, yang mana lebih memberikan kefahaman. Jadi, apalagi kita di sini tuh maksudnya belajar ilmu syariah, otomatis rujukannya ke Quran kan. Makanya di sini aku pengen cerita lah journey aku ya, perjalanan aku menghafal Quran. Jadi alhamdulillah dulu aku ngafalin Quran pertama kali waktu madrasah aliyah. Madrasah aliyah itu udah 4 tahun, jadi ada kelas persiapan dulu buat bahasa bilingual. Jadi banyak banget programnya, makanya ada 1 tahun buat persiapan. Persiapan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kita diwajibin ngafalin waktu itu kalau nggak salah tahunku 8 juz ya. Juz 1 sampai juz 8, kemudian sama juz 30. Jadi katakanlah 9 juz. Alhamdulillah setelah lulus tahun 2017 aku kan ke Mesir. Di Mesir aku juga melanjutkan hafalanku. Kita pengen fokus satu hal, kan kita harus menautkan semua hal yang pengen kita lakuin ke hal tersebut kan. Katakanlah aku pengen fokus ngafalin Quran tahun 2017 pas ke Mesir. Akhirnya gimana caranya biar menjadi efektif banget buat ngafal? Akhirnya aku cari dong komunitas yang ngafalin Quran, atau katakanlah asrama yang ngafalin Quran. Jadi biar mau tidur ya sama teman-teman yang lagi berjuang buat ngafalin Quran. Habis maghrib juga ngafalin atau setoran sama teman-teman yang ngafalin Quran. Alhamdulillah waktu tahun 2018 aku masuk ke salah satu rumah kepembinaan di sini buat ngafalin Quran. 2019 ada program namanya program ngafal Quran juga, waktu itu lagi musim panas, summer gitu kan, aku ikutan dan alhamdulillah aku selesai di situ. Tapi nggak cuma sampai itu doang, namanya ngafalin Quran kita kan ada tanggung jawab untuk menjaga sampai akhir hayat kita. Definisi menjaga mungkin untuk setiap orang beda-beda. Katakanlah menjaganya dengan apa? Dengan terus murojaah, dengan terus deres kita, atau dengan menjaga Al-Quran lewat apa? Belajar tafsir, mendalami tafsir Al-Quran. Itu sama juga dengan artian menjaga Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairat. Setidaknya kita jadi orang yang muktasid gitu loh, yang berusaha untuk menjaga kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Sini aku mau cerita, teman-teman pasti udah tahu dong, maksudnya mau kuliah di Mesir, khususnya di Al-Azhar gitu, daftar kuliah di Al-Azhar, teman-teman juga ada tesnya. Tes untuk masuk nih bisa kuliah di sini kan, dari Kemenak juga mensyaratkan untuk hafalan Quran minimal 2 juz, yaitu juz 1, juz 2. Kemudian untuk tes tiap tahun di sini, kuliah tahun pertama itu juz 1, tahun kedua itu juz 1, 2, tahun ketiga juz 1, 2, 3, tahun keempat juz 1, 2, 3, 4. Dan Al-Quran itu diujikan secara tulis dan lisan. Tadi aku bilang bahwasanya Al-Azhar ini nggak cuma universitas, tapi juga ada pengajian yang diadakan secara gratis di Masjid Azhar. Jadi antara Universitas Al-Azhar dengan masjidnya itu berbeda. Oke, zaman dulu jadi satu, orang belajar ya di Masjid Azhar, tapi kan zaman sekarang udah maju, pendidikan ini dibikin sistematis dari SD, MTS, SMA, terus sampai perkuliahan. Kemudian semua diktat ya, katakanlah kan namanya juga Dirosah Islamiyah. Jadi semua diktat-diktatnya berbahasa Arab yang banyak merujuk terhadap Quran. Kita udah melewati hafalan Quran tersebut, insya Allah akan mempermudah semuanya. Dari zaman dulu senior kita di sini, itu tuh kalau misalnya nilai ujian Al-Qur'annya itu nilai paling tinggi, dapat katakanlah dapat nilai bagus 100 atau 98 sekian, itu insya Allah akan mensyafaati, memberi syafaat ke mata pelajaran yang lain. Dan itu beneran terjadi. Al-Quran ini yang paling diutamakan. Katakanlah misalnya di kuliah Al-Quran ini nggak ada mata pelajaran, nggak ada jam pelajarannya. Ya ada sih, cuman kan nggak ada diadakan setoran di kuliah di universitas, enggak. Tapi kita harus ngafalin di luar kuliah gitu. Makanya ketika misalnya kita udah punya persiapan hafalan Quran dari Indonesia, itu sangat mempermudah kita untuk belajar fan ilmu yang lain di sini. Alhamdulillah dari tahun 2019 sampai sekarang aku juga masih berusaha untuk menjaga hafalan dengan tetap punya guru, biar hafalannya kita itu terus diperdengarkan sama guru kita. Jangan pernah kayak merasa cukup kalau udah ngafal Quran, karena tujuan akhir penghafal Quran tuh bukan mutkin gitu. Mutkin itu fadl dari Allah.
Tapi tujuan akhirnya itu kita istiqomah, komitmen buat selalu murojaah, itu tujuan akhir. Komitmennya gimana? Ya tiap hari murojaah, deres segala macem ya, amalkan gitu. Aku ngomong kayak gini bukan berarti aku udah paling baik, aku udah paling mungkin, enggak. Justru karena aku belum ada di tingkatan di level itu, aku pengen sharing ke kalian semua gitu. Aku yakin apa yang aku rasain tuh kalian ngerasain juga, dan aku pengen berbagi cerita. Tetap semangat, kita sama, kita satu tujuan, yaitu apa? Mendapatkan rahmat ya. Semoga kita menjadi orang yang sabiqum bil khairat ya, atau enggak ya kita jadi orang yang muktasid lah. Setiap seminggu sekali insya Allah, setiap hari Selasa, karena hari Senin itu hari aku setoran hafalan ke syekhku, terus kayaknya baru bisa diupload tuh hari Selasa atau malam Selasa ya. Kalau terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Bye bye.